Bidadari chapter 134. Mungkin ini jalannya. Adi Wijaya, kenapa diam? Apa terlalu sulit permintaanku, Le? Itu tidak sulit sebetulnya, tapi berhubungan dengan Waluyo yang sulit, termasuk dengan semua orang yang ada bersama dengannya. Sebenarnya ini adalah jawaban yang ingin Reiko jawab. Karena menurut Reiko, semua permasalahannya sekarang ini karena berawal dari nama itu. Reiko, kalau begitu ceritanya berarti aku harus pergi ke Mesir, bukan kakek? Aku harus mengurus ini dan aku harus mengeceknya dulu. Aku tidak bisa percaya hanya dengan satu orang yang bernama Farhan itu. Makanya dia memberikan jawaban seperti itu. Dan tentu saja Adi Wijaya tersenyum simpul. Sebenarnya cucuku mirip sepertiku dan dia adalah orang yang curigaan. Di insting bisnisnya pasti sangat bagus sepertiku. Dan sepertinya di sini ada yang salah paham. Namun tentu saja dia tidak menceritakan apa isi hatinya ini kepada Reiko. Justru Adi Wijaya, kamu atur aja, Le. Jawabnya begitu bersemangat Adi Wijaya. Kamu bisa masuk ke Mesir, maka kamu juga bisa masuk ke negara Timur Tengah lainnya, Le. Dekat Mesir itu ada Arab Saudi dan di sana juga ada Dubai. Dan kalau kita bisa masuk ke sana, penjualan kita bisa meningkat. Nama kita makin terkenal, produk kita produk bagus, saus kita spesial untuk kretek, filter kita terbaik, dan kita juga bisa menjual cerutu kita. Bahan-bahan kita terbaik, Le. Dan aku ingin kamu bisa membuktikan keberhasilan ekspansi ini dulu padaku. Aduh, gimana aku ngerjain proyekku dengan Aurora Corps? Cenat-cenut kepala Reiko. Tapi bukankah ini lebih baik daripada dia harus mencari modal lagi yang lumayan besar untuk menyokong keinginan Vicita? Kalau modal ada di B, apalagi ada Lesmana, aku yakin sekali Tommy tidak akan main-main dengan modal kami. Dan aku tetap bisa mengurus pekerjaanku yang lain karena Lesmana bisa dipercaya. Aku yakin ini bisa membuktikan siapa Bi juga. Dan mungkin ini adalah jalannya, bisa menunjukkan pada kakek seberapa profesional Bi. Dia adalah wanita yang berbeda dari yang kakek nilai. Tinggal gimana caranya aku masukin perusahaan kami ke Mesir dan negara Timur Tengah yang jadi tantangan untuk diriku sendiri. Harus tanpa Waluyo. Saat sudah confirm di otaknya, Reiko pun mengangguk cepat. Reiko, baiklah kakek. Kalau begitu keinginan kakek, aku setuju. Senyum di wajah Adi Wijaya pun terlihat. Adi Wijaya, kalau begitu kamu coba fokuskan saja bagaimana cara supaya kamu bisa berangkat ke Mesir dan mengurus ini semua. Apa saja keperluannya, tanyakan ini pada papamu. Dan urus secepat mungkin, Yole. Sebuah permintaan yang sulit, tapi Reiko sudah mengangguk. Anda setuju sebelum kakeknya menutup telepon itu. Mati aku. Kerjaanku kenapa jadi menumpuk begini banyak? Dan kini kepalanya pun berdenyut. Yang penting sekarang Bi tenang dulu. Modal juga aku gak perlu cari kemana-mana dulu. Pikirnya lagi yang langsung mengambil teleponnya untuk menghubungi seseorang lagi. Dan aku harus memberikan sesuatu pada Raihan sebagai tanda terima kasihku karena sudah membuat kakek berubah pikiran terhadapku. Pikir Reiko berbarengan dengan telinganya mendengar suara dari handphonenya. Hendra, ada apa lagi? Dia menyusahkanmu? Kan sudah kubilang, panggil perawat. Untuk apa kamu mengurusnya? Buang-buang waktumu. Reiko, bukan papa.
aku menelpon bukan karena itu, dan dia tidak terlalu menyesalkanku kok. Aku hanya tidak mau membuat semuanya jadi semakin runyam. Karena Alif, seperti yang tadi aku katakan pada Papa, sudah ketemu dengannya. Dan drama yang terjadi pas kakek telepon itu membuatku tak bisa panggil perawat. Reiko jadi menjelaskan 2 kali. Padahal tadi sebelum dirinya memulai Zoom meeting, dia sudah menjelaskan ini kepada Endra Adiwijaya. Endra, apa kamu mau manggil dokter keluarga kita saja? Lagi, kenapa kamu tidak panggil dokter keluarga Papa sih? Reiko, dia itu nggak bisa disogok, Pak. Papa tahu kan, dia itu sangat dekat sekali dengan Lesmana. Dan aku khawatir dia akan cerita macam-macam. Endra, sudahlah. Menurutku, memang lebih tepat kamu memanggilnya dan kita bisa memintanya untuk tidak bicara. Tapi ya sudahlah, karena memang sudah terlanjur seperti ini dan kamu juga khawatir pada Lesmana. Sekarang katakan, kenapa kamu menelpon? Reiko, Papa, aku sudah bicara dengan kakek dan aku sudah putuskan kalau ke Mesir itu kita akan melakukan ekspansi. Lalu sekarang aku diminta koordinasi sama Papa dan aku butuh bantuan Papa. Endra, kamu yang benar saja dong Reiko. Kemarin kamu bilang itu tidak mungkin dan lebih baik mengejar yang lebih dekat dulu seperti Australia. Gimana sih kamu ini? Jelas saja Endra sewot. Ini kan bukan urusan kecil dan bukan main-main. Ekspansi dari satu negara ke negara lain ini membutuhkan tenaga, pikiran, dan yang pasti modal yang cukup besar. Makanya dia sepanung juga mendengar ucapan Reiko. Reiko, iya Papa, ini sudah aku putuskan karena kakek memberikanku sebuah penawaran yang sangat bagus dan aku yakin ini jalan yang mesti aku coba. Endra, penawaran apa? Disitulah Reiko menceritakan semua hal menguntungkan yang dinegosiasikan kakeknya. Sesaat Endra kadang menyela, mengungkapkan argumennya, dan kadang juga dia sedikit menentang. Tapi bukan Reiko kalau dia tak bisa bernegosiasi dengan baik. Endra, baiklah. Kalau begitu rencanamu, Papa akan menyokongmu, tapi kamu harus berhati-hati dengan Pricita. Lesmana itu tidak bisa dianggap remeh. Sekali kamu ketahuan dengannya, habis kamu. Mengerti? Reiko, iya Papa. Aku hanya ingin membantu Brigita dan menunjukkan pada kakek kalau dia adalah wanita yang paling pas untukku. Kakek sendiri nanti bisa melihat kalau dirinya bukan wanita yang hanya menginginkan kemudahan hidup seperti yang selama ini kakek pikirkan. Dia adalah wanita pekerja keras. Ada kata yang keluar dari Endra saat itu. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh pria itu di saat yang bersamaan. Reiko, bagaimana Papa? Papa denger nggak? Aku bilang apa? Endra, ya sudah, aku setuju saja. Lalu bagaimana sekarang? Apa yang kamu butuhkan? Reiko, Papa, aku akan menyusunnya dahulu semua biar jelas. Dan mungkin aku butuh beberapa orang yang akan ikut denganku. Aku butuh perwakilan juga di sana yang pro kita. Selain Farhan, mungkin seseorang yang bisa aku percaya juga di dalam timku. Reiko kalau bekerja memang betul-betul full heart. Makanya Endra tidak terlalu banyak bicara dan dia yakin dengan putranya. Endra, baiklah kalau begitu. Aku akan menyiapkan orang-orangnya dulu siapa yang paling tepat untuk membantumu. Lega hati Reiko karena memang sekarang semua yang dia butuhkan sudah siap. Reiko hanya perlu merumuskan dan memberikan idenya kepada papanya. Reiko, kalau begitu baiklah Papa. Nanti aku hubungi Papa lagi ya. Endra, kapan kamu berangkat Rei? Reiko, secepatnya Papa. Karena proyek itu akan segera berjalan.
Aku berharap sebulan ini aku bisa menyelesaikan urusanku di Timur Tengah dan Mesir. Suaranya pun terdengar sangat antusias, membuat Endra tersenyum simpul sebelum dia menjawab. Endra, kalau begitu aku akan mencari orang-orang yang tepat untuk membantumu. Reiko, terima kasih Papa. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Reiko tersenyum penuh kemenangan, namun dia tidak bisa berlama-lama di telepon karena Reiko, Papa, kalau begitu aku telepon Bercita dulu ya untuk menceritakan ini. Endra, ya sudah, lakukan apa yang terbaik untukmu. Papa Reiko tak buang-buang waktu. Dia juga sudah menutup teleponnya karena pekerjaannya di mejanya sekarang cukup banyak. Tapi sayangnya saat dia ingin mengerjakan semua kerjaannya, pria itu justru terdiam dan kini tangan kanannya bergerak membuka laci di sebelah kanan. Dia mengambil sesuatu di sana dan tersenyum menggetir. Entah apa yang dilihatnya itu, tapi berhasil membuat dia teralihkan fokus. Dirinya berdehem setelah sekitar 1/4 jam hanya memandang sesuatu yang tetapnya itu. Sebelum akhirnya dia membuka laci lagi dan menaruhnya di sana, lalu memencet satu tombol. Denny, bisa kamu ke ruanganku? Tentu saja sang ajudan yang paling setia padanya itu tidak akan pernah menolak. Apa yang bisa saya lakukan, Pak Endra? Apa Romo masih mencari tahu dan mencari keberadaannya? Sudah hampir 2 tahun Endra tidak menanyakan ini pada ajudannya, seperti mengubur masalah itu. Tapi hari ini tiba-tiba saja dia teringat dan ingin tahu soal itu. Suamiku. Tapi sayangnya sebelum Denny bicara, ada seorang wanita yang sudah membuka pintu lebih dulu dan menyapanya, membuat Endra tersenyum. Tumben kamu mampir, ucap Endra. Lalu dia menatap Denny. Kamu keluar dulu saja, nanti kita bicarakan masalah itu. Pada pembicaraan penting sayang, tanya yang membuat Endra menggelengkan kepalanya dengan senyum di bibirnya. Hanya Romo yang meminta Reiko mengembangkan perusahaan ke daerah Timur Tengah dan Mesir. Dan bukan hanya Endra yang merasa kaget. Awalnya bahkan Rika juga terhenyak ketika mendengar itu. Memang ada masalah apa? Dia ingin tahu. Bukan masalah apa-apa, tapi hanya ingin ekspansi saja sayang. Endra mau membahas lebih masalah ini. Ada apa kamu kemari? Ada apa? Sesuatu yang lebih penting yang harus dibicarakan di kantor. Lembut sekali Endra bicara dengan wanita di hadapannya. Bahkan senyumnya pun terurai begitu hangat. Jelas ini membuat Rika pun tersenyum dan teringat lagi apa rencananya datang ke sana. Aku ingin membicarakan tentang mall yang ada di Cinere. Yang baru dibuka itu. Endra pun bertanya, masih dengan cara bicaranya yang tidak berubah. Sangat kebapaan dan jelas menunjukkan betapa besar rasa cintanya pada wanita di hadapannya. Bagaimana kalau kepengurusan mall itu diserahkan kepada Reti sayang? Lalu sebuah senyum pun terurai dari bibir Rika. Aku minta maaf karena aku datang membicarakan masalah seperti ini. Tapi aku rasa dia ini kan akan masuk kuliah di jurusan ekonomi tahun ini. Dan mungkin ini bisa menjadi pelajaran untuknya. Supaya dia bisa belajar untuk menghandle perusahaan. Wajah Rika terlihat serius sekali ketika bicara ini. Dan ada kekhawatiran. Aku hanya tidak ingin mereka menjadi beban untuk Reiko ketika mereka nanti tidak bisa mengurus apapun. Dan terpaksa harus Reiko mengurusnya sayang. Bukankah itu masuk akal? Adiwijaya Group memiliki bisnis yang sangat besar. Dan mereka adalah keluarga nomor 2 terkaya di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, kepemilikan mereka tentang harta kekayaan itu tidak ada batasnya.
tidak terlalu jauh berbeda dengan keluarga Prayoga. Hendra Adiwijaya bisa dibilang penguasa tunggal dari kekayaan itu. Niknya Hartono tidak sama sekali mau mengurus itu dan tidak sama sekali memikirkan tentang kekayaan itu. Ini berarti akan berat sekali untuk Reiko. Hendra yang melihat alasan itu memang sesuai dengan keadaan pun tersenyum pada Rika. Kalau itu ada di tanganku keputusannya, maka aku bisa mengatakan, "Wah, kamu lakukan apa yang kamu sarankan itu, sayang." Hendra bicara sambil memegang tangan wanita di hadapannya dengan senyum. Tapi sayangnya bukan aku yang memutuskan, masih ada Romo, dan dia yang akan menentukan kemana dia akan memberikan itu. Ada kecemasan di sini di wajah Rika. Tapi kan Reti dan Rukma mungkin bisa membantu, karena Reiko pasti akan sangat sibuk sekali. Dan nanti kalau dia sudah menikah juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengannya dan istrinya, bukan? Apa kamu khawatir kalau Reiko akan menguasai semua harta Adiwijaya tanpa membagi pada adik-adiknya? Lagi-lagi Rika menggelengkan kepalanya pelan dengan senyum. Anak itu sangat baik sekali. Tidak mungkin dia melakukan itu pada adik-adiknya. Tapi kini dia mengerutkan dahinya dengan penuh kecemasan. Hanya saja kita kan tidak tahu siapa yang ada di sebelahnya, sayang. Walaupun Brigita sangat baik, tapi kita tidak tahu apakah Reiko akan berjodoh dengannya atau justru dengan wanita kampung itu. Dan dia akan berusaha membagikan kekayaan Adiwijaya pada adik-adiknya.